Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus pada Industri Manufaktur di Indonesia. Saya Nur Hikmah Rizky Ramadhani. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di industri manufaktur di Indonesia menjadi fokus utama. Latar belakangnya adalah pentingnya industri manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat, perusahaan perlu meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai keberhasilan bisnis. Budaya organisasi dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Topik ini mengangkat isu yang relatif belum banyak diteliti, khususnya dalam konteks industri manufaktur di Indonesia. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan, pendekatan studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi dimensi budaya organisasi yang spesifik dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kinerja karyawan, dengan fokus pada konteks lokal yang unik. Masalah yang ingin dijawab oleh penulis adalah bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dalam industri manufaktur di Indonesia, sehingga diberi solusi agar perusahaan di sektor manufaktur Indonesia memperhatikan aspek budaya organisasi dalam strategi manajemen sumber daya manusia. Ini termasuk merupakan praktik manajemen yang inklusif dan partisipatif, serta komunikasi yang efektif untuk membangun budaya organisasi yang kondusif yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana budaya organisasi mempengaruhi kinerja karyawan di sektor manufaktur Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi praktisi dan pengambil kebijakan dalam merancang strategi manajemen yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Perusahaan di sektor manufaktur Indonesia disarankan menerapkan praktik manajemen yang inklusif dan partisipatif. Ini mencakup penguatan komunikasi yang efektif dan penciptaan budaya organisasi yang mendukung, yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Penting untuk menekankan nilai-nilai organisasi yang positif, norma-norma yang jelas, serta kepercayaan antar anggota organisasi. Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen empiris yang terstruktur, melainkan menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan, serta menganalisis praktik-praktik manajemen yang ada. Karena penelitian bersifat studi literatur dan bukan eksperimen terkontrol, tidak ada hasil eksperimen yang dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dalam konteks ini. Namun, dapat disimpulkan adanya hubungan positif antara budaya organisasi yang kuat dan peningkatan kinerja karyawan berdasarkan data yang dikumpulkan. Meskipun tidak ada eksperimen spesifik yang dijelaskan, diakui bahwa tidak ada penelitian yang sempurna. Penelitian sebelumnya mungkin tidak sepenuhnya relevan atau aplikatif dalam konteks Indonesia, sehingga ada kemungkinan beberapa temuan tidak dapat diterapkan secara langsung. Memahami bahwa keberhasilan dalam membangun budaya organisasi yang kuat membutuhkan adaptasi terhadap karakteristik lokal. Perusahaan dapat lebih bijak dalam merancang pendekatan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan tuntutan bisnis. Langkah ini tidak hanya dapat membantu meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar global yang semakin kompetitif. Saya Sri Wahyuni. Materi selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan menjawab pertanyaan utama mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di industri manufaktur Indonesia. Budaya organisasi yang kuat dan positif dengan elemen kunci seperti nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan karyawan. Namun, beberapa aspek spesifik terkait penerapan praktis rekomendasi mungkin belum sepenuhnya terjawab, sehingga membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Kontribusi terbesar di kajian ini adalah penekanan pada pentingnya budaya organisasi dalam konteks lokal yang masih minim pembahasannya di literatur, khususnya di sektor manufaktur. Dengan memberikan rekomendasi praktik manajemen yang inklusif dan partisipatif, kajian ini menawarkan panduan strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Meskipun demikian, keterbatasan dalam penggunaan metode studi literatur menjadi kelemahan utama karena tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pendekatan alternatif seperti survei kuantitatif, studi kasus, dan penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk mengumpulkan data konkret dan memahami dinamika budaya organisasi dari waktu ke waktu.
Penelitian semacam ini adalah memperkuat temuan, memperluas konteks, dan memberikan hasil yang lebih aplikatif di berbagai sektor maupun negara lain. Kelemahan dari artikel ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, terbatasnya penggunaan data empiris dan ketergantungan pada studi literatur yang mungkin tidak mencerminkan kondisi terkini di lapangan. Yang kedua, penyajian argumen yang mungkin kurang didukung oleh contoh konkret atau data statistik yang kuat, sehingga membuat kesimpulan terasa kurang meyakinkan. Yang ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada sektor manufaktur di Indonesia yang membatasi kualitas generalisasi temuan dari sektor lain atau negara lain. Pendapat kami tentang artikel tersebut berdasarkan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang telah kami pelajari, yaitu yang pertama, artikel tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman hubungan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan, khususnya dalam industri manufaktur di Indonesia. Yang kedua, budaya organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku dan kinerja karyawan sesuai dengan teori psikologi yang menunjukkan bahwa nilai dan norma dalam organisasi membentuk motivasi serta kepuasan kerja. Yang ketiga, dimensi budaya seperti nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku berkontribusi pada identitas organisasi dan mempengaruhi kinerja individu sejalan dengan teori psikologi organisasi. Yang keempat, praktik manajemen inklusif dan partisipasi sangat relevan karena keterlibatan karyawan dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi, komitmen, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima, metode studi literatur memiliki keterbatasan sehingga perlu ada penelitian empiris lebih lanjut untuk menguji hipotesis dan memahami dinamika di tempat kerja secara lebih akurat. Yang terakhir, praktik-praktik yang diusulkan seperti peningkatan komunikasi dan adaptasi berorganisasi dapat diterapkan dalam program pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.